إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita bersyukur kepadanya di pagi hari yang berbahagia ini, alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Insyaallah pagi hari ini materi kita dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wa Kitabil Aziz dalam bab Kitabus Sholati, pasalnya adalah salatu tatawu, salat sunnah. Salat tatawu secara bahasa maknanya suka rela, suka dan rela, ya. Bukan sebuah kewajiban, ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tentang yang pertama kita bahas keutamaannya, yakni fadluha, keutamaan daripada salat sunnah. Ya, keutamaannya salat sunnah. Di sini disebutkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amali salatuhu." Sesungguhnya perkara pertama yang dengannya seorang hamba nanti dihisab pada hari kiamat dari amal-amalnya adalah salatnya. Jadi salat ini adalah amal yang nanti akan pertama kali dihisab, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salatnya. Fa in saluhat, kalau salatnya bagus, baik, faqad aflaha wa anjah, maka dia beruntung lagi sukses. Wa in fasadat, kalau salatnya rusak, jelek, faqad khaba wa khasar, maka dia gagal dan merugi. Fa in intaqasa min fariidatin syai'an, jika salah satu di antara amal fardu itu kurang, maka qala Rabbu tabaraka wa ta'ala, maka Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, unzuru, lihat, hal li abdi min tatawu, apakah hambaku ini punya amal sunnah, fayukmalu biha, yang dengannya kemudian disempurnakan dengan amal sunnah ini, mantaqasa minal faridah, apa yang kurang dari amal fardu, thumma yakunu sa'iru amali ala dhalik, kemudian keseluruhan amalnya berada di atas yang demikian. Jadi dari hadis ini kita bisa menyimpulkan salat sunnah atau amal yang pertama kali akan dihisab itu adalah salat. Kalau salatnya baik, maka dia sukses. Dalam redaksi yang lainnya, in saluhat saluha sairu amalihi, kalau bagus maka baguslah seluruh amalnya. Ini menjadi standar dari seluruh amal salat yang yang dikerjakan. Kalau salatnya bagus, baik, maka seluruh amal salat yang lain dianggap baik. Puasanya dianggap baik, hajinya dianggap baik, sedekahnya dianggap baik, semua dianggap baik. Tapi kalau kemudian salatnya ini rusak, maka semuanya dinilai rusak, semuanya dinilai jelek. Salatnya jelek, maka puasanya jelek, sedekahnya jelek, semuanya dianggap jelek. Namun tidak cukup dari itu, ternyata kemudian setelah salatnya dilihat kurang bagus, maka dilihat apakah dia memiliki amal sunnah dari salat sunnahnya. Maka dilihat kalau ternyata dia punya amal sunnah, maka salat sunnahnya ini akan menyempurnakan salat fardunya. Demikian juga amal-amal sunnah yang lain. Ya, puasa sunnahnya akan menyempurnakan puasa fardunya. Sedekah sunnahnya akan menyempurnakan sedekah wajibnya. Terus seperti itu. Ya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Jadi ini keutamaan daripada
amal sunnah secara umum dan keutamaan sholat sunnah secara khusus, ya. Jadi menyempurnakan amal sholat fardunya, yang kalau kemudian sholat fardunya sempurna, baik, dinilai baik dengan disempurnakan apa yang kurang itu dengan sholat sunnahnya, maka seluruh amal soleh yang lainnya dianggap baik. Jadi sangat penting ini, ya, sholat sunnah yang kita kerjakan sangat penting untuk dikerjakan sebagai penyempurna daripada amal-amal sunnah, amal-amal fardu yang dia kerjakan. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian yang berikutnya, istihbabu kauniha fil bait. Disunnahkan keberadaan sholat sunnah itu di rumah, ya, disunnahkan keberadaan sholat itu dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Berdasarkan hadis dari Jabir, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, idza qada ahadukumus salata, jika salah seorang di antara kalian telah menyelesaikan salat, fi masjidi, di dalam masjidnya, falyaj'al li baitihi nasiban, maka hendaknya dia jadikan untuk rumahnya satu bagian min salati, dari salatnya. Kalau sudah selesai salat di masjid, maka hendaknya dia jadikan satu bagian dari salat sunnahnya di rumah. Fa innallaha, dikarenakan Allah tabaraka wa taala, ja'ilun fi baiti min salati nuran, Allah akan menjadikan cahaya di dalam rumahnya karena sebab salatnya. Jadi rumah yang tidak pernah disolati salat sunnah di dalamnya, maka itu kuburan, bukan rumah, gitu ya. Gelap, ya, itu bukan rumah. Hendaknya ada bagian dari salat kita di rumah-rumah kita. Nah, bagian dari salat itu salat apa? Salat sunnah. Misalkan qobliyah atau ba'diyah atau qiyamul lail. Wa an Zaid bin Thabit, dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bis salati fi buyutikum, hendaknya kalian salat di rumah-rumah kalian. Fa inna khaira salatil mar'i, dikarenakan sebaik-baiknya salat seseorang adalah fi baitihi, di rumahnya. Sebaik-baiknya salat seseorang adalah di rumahnya. Ingat, belum titik, ya, itu masih koma. Illa salatal maktubah, kecuali salat fardu. Nah, kalau salat fardu dikerjakan di mana? Di masjid, bagi kaum laki-laki. Ya, salat sunnahnya dikerjakan di rumah. Itu sebaik-baiknya salat sunnah, yaitu dikerjakan di dalam rumahnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Maka dari hadis-hadis yang kita sampaikan tadi itu, kita ambil kesimpulan, salat sunnah yang pertama tadi adalah merupakan penyempurna dari salat fardu. Dan salat fardu merupakan penyempurna dari seluruh amal soleh yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu salat sunnah yang dikerjakan di rumah, menjadikan cahaya bagi rumah orang yang salat di dalamnya. Kemudian salat sunnah yang dikerjakan di rumah itu adalah sebaik-baiknya salat sunnah. Dan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan, ya, Nabi pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan yang lainnya, istaqimu, istiqamalah kalian, walan tuhsu, kalian tidak akan bisa menghitung pahalanya istiqamah. Wa'lamu, dan ketahuilah oleh kalian, anna khaira a'malikum, bahwasannya sebaik-baik amal kalian adalah as-salatu, salat. Nah, salat ini adalah sebaik-baik amal. Sebaik-baik amal adalah salat. Sebaik-baik amal fardu adalah salat fardu. Sebaik-baik amal sunnah adalah salat sunnah. Itu yang dimaksud begini, ya. Jadi wa'lamu anna khaira amalikum shalah. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat. Salat ini adalah sebaik-baik amal. Kalau yang fardu berarti salat fardu, kalau yang sunnah berarti adalah salat sunnah. Kemudian juga jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, dalam hadis yang lain, hadis Rabi'ah bin Malik al-Aslami, dia pernah berkata, qala Rasul,
Bersabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Sal, mintalah kamu." Fakultu, lalu dia berkata, "As'aluka murafaqataka fil jannah." Saya minta agar bisa menemani Anda di surga. Kata Rabi'ah bin Malik al-Aslami. Maka faqala, Nabi pun bersabda, "Au ghaira dzalik," atau permintaan yang selain itu. Qultu, kukatakan, kata Rabi'ah, "Huwa dzak." Permintaan saya ya hanya itu. Karena dia termasuk di antara pembantu-pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkhidmah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di samping Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka suatu ketika tatkala dia sudah melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi memberikan kepada dia pertanyaan, "Mintalah kamu tidak pengen minta kepada aku?" Dia mikir dulu, minta apa ya, gitu ya. Kedua kali, hari yang berikutnya, sampai kemudian hari yang ketiga dia berkata dalam dirinya sendiri, kalau Nabi nanti nyuruh aku minta kepada beliau, aku akan minta berteman dengan beliau di surga, menjadi teman beliau di surga. Benar, kemudian Nabi bertanya lagi kepada dia, "Sal, mintalah kamu, minta apa?" Maka dia minta berteman dengan Nabi nanti di surga. Maka kemudian Nabi SAW bersabda, "Fa'inni ala nafsika," maka bantulah aku untuk dirimu sendiri, bikathratis sujudi, dengan banyak sujud. Banyak sholat maksudnya, sujud tok. Ya, sujud tok, memperbanyak sujud. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kemudian sujud, memperbanyak sujud lagi, sujud lagi, sujud lagi. Bukan begitu maksudnya ya. Tapi memperbanyak sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Ya, jadi bantu aku untuk memenuhi keinginanmu menjadi temanku di surga dengan kamu banyak sujud. Jadi tidak cukup seseorang itu mengandalkan doa dan syafaat, maka dia harus beramal dengan amal yang bisa menjadikan doanya itu manfaat dan syafaatnya orang yang berikan syafaat bermanfaat. Dia harus menjadikan dirinya sebagai orang yang berhak mendapatkan syafaat, gitu ya. Jadi tidak cukup dan tidak bisa orang yang berhak memberikan syafaat kepada, lalu kemudian seenaknya semaunya dia berikan syafaat kepada orang yang dia kehendaki. Enggak. Kenapa? Karena syafaat itu milik Allah. Walillahi syafa'atu jami'a man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Milik Allah seluruh syafaat itu. Siapa yang bisa memberikan syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia hanya akan bisa memberikan syafaat saat diizini Allah dan kepada orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi menyuruh dia, bantu aku untuk dirimu sendiri agar kamu berhak syafaatku dengan apa? Bikathratis sujud, dengan memperbanyak sujud. Ya, dengan memperbanyak sujud. Sehingga tatkala dia banyak sujudnya, lalu dia masuk surga, dikasih syafaat sama Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kemudian naik derajatnya di surga. Ya, naik derajatnya di surga. Seperti itu yang dimaksud. Ya, wa fi hadis Tsauban, juga dalam hadis Tsauban, dia pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an amalin yudkhiluhul jannah. Dia pernah bertanya kepada Nabi tentang satu amal yang bisa masukkan dia ke dalam surga. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaika bikathratis sujud." Kamu harus banyak salat. Ini banyak salat sunnah maksudnya. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdah, dikarenakan engkau tidak akan sujud untuk Allah dengan sekali sujudan, illa rafa'akallahu biha darajah, melainkan dengannya Allah akan angkat untukmu satu derajat, wa hutta anka biha khati'ah, dan akan dihapus darimu dengan sebab satu sujudan tadi itu satu kesalahan. Jadi semakin banyak sujudnya, semakin tinggi derajatnya, semakin banyak dosa yang dihapus. Ini keutamaan besar. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala, tentang salat sunnah. Ya, tentang salat sunnah. Demikian juga adalah hadis yang lain dari Ammar bin Yasir. Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar rajula, sesungguhnya ada seseorang yang layan sarifu, benar-benar dia berpaling selesai min salati, dari salatnya, wa ma kutibalah,
dan tidak ditulis untuknya pahalanya illa usyruha, kecuali 1/10-nya, tusu'uha 1/9-nya, thumunuha 1/8-nya, subu'uha 1/7-nya, sudusuha 1/6-nya, khumusuha 1/5-nya, rubu'uha 1/4-nya, thuluthuha 1/3-nya, wa nisfuha dan setengahnya. Masing-masing orang akan pulang membawa pahala sendiri-sendiri, tidak sama. Semua tergantung dengan kekhusyuan dia di dalam sholatnya, gitu ya. Mungkin imamnya sama dalam satu barisan, satu shaf yang sama, pulang bawa sendiri-sendiri, tidak sama. Ya beda masing-masing. Loh, katanya kalau sholat berjamaah dapat pahala 25. Iya. Apa semua dapat 25? 25 derajat atau 27 derajat? Dapat? Iya dapat memang 27 derajat, tapi pinge dewe-dewe kan begitu ya. Ono ping siji, ono sing ping pindo, ono sing ping telu, ono sing ping papat, terserah. Itu semua tergantung dengan apa nih? Kekhusyuannya ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Derajat misalkan ya 27 derajat ya. Nah, satu derajatnya kalau dia nilainya 100% satu ya berarti 27 derajat. Kalau kemudian nilainya cuma setengah kayak tadi itu kan berarti setengah kali 27 derajat. Piro? Kan begitu. Karena ngeping aja tetap dia akan dapat 27 derajat. Ya, tatkala dia sholat berjamaah. Cuma pingi, nah ini ya. Ping piro itu tergantung tadi itu, karena Nabi SAW mengatakan ini dia hanya dapat berapa? 1/10-nya, 1/7-nya dan seterusnya. Jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala ya. Maka amal-amal sunnah ini penting sekali bagi kita semuanya untuk melaksanakannya, untuk memperbanyaknya ya, agar derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya karena tingginya derajat seseorang nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala, di antaranya sebabnya adalah amal-amal sunnahnya. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Tapi sekarang itu tadi adalah di antara keistimewaan atau keutamaan daripada salat napa? Salat sunnah ya. Sekarang kita bahas anwa'uha, macam-macamnya salat sunnah. Salatut tatawwu'i, salat tatawwu itu qismani, ada dua bagian, dua macam. Ya ada dua macam. Mutlaqatun wa muqayyadatun. Salat sunnah yang mutlak dan salat sunnah yang muqayyad. Ya mutlak itu bebas, kalau muqayyad itu terikat. Terikat waktu misalkan begitu ya, dan seterusnya. Maka fal muqayyadatu, yang muqayyad, hiyal ma'rufatu, dia dikenal bis sunanir rawatib. Misalkan contohnya dengan sunnah rawatib, ini muqayyad karena terikat dengan sholat fardu. Ada qabliyah, ada ba'diyah. Ya, ini qabla sholati wa ba'daha, sebelum sholat dan setelahnya. Ini di antara contohnya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Kalau mutlak itu bebas. Ya. Mutlak itu adalah sholat yang tidak memiliki sebab. La sababalahu, tidak ada sebab baginya. Ini sholat mutlak, tidak memiliki apa? Sebab sama sekali. Ya, tidak ada batasannya. Kemudian tidak ada batasan bagi jumlah rakaatnya, bebas. Kita sholat misalkan habis matahari terbit sampai duhur sholat sampai duhur boleh? Boleh. Habis duhur selesai lalu sholat terus sampai asar boleh? Boleh. Habis asar sampai maghrib sholat terus boleh? Nggak boleh. Boleh terus saya mana? Karena itu waktu terlarang. Habis maghrib sampai isya boleh. Habis isya sampai subuh, mana-mana sholat, salam, sholat terus boleh?
boleh. Itu namanya mutlak. Wis kano ada ikatan sama sekali. Wis pas pengen sholat gitu ya. Nganggur ngantuk sholat. Nah misalkan gitu ya. Luwe mangan. Ojo. Kita lanjutkan. Ini sholat yang tidak memiliki sebab sama sekali. Boleh bagi seorang dia meniatkan, ya, meniatkan jumlahnya atau tidak meniatkan jumlahnya. Misalkan seseorang niat, aku jambir lagi misalkan gitu ya, 7:30, aku tak sholat 20 rakaat rek. Misalkan gitu ya, sakarmu kan gitu ya. Terserah, bebas. Ya, niatkan tak sholat 20 rakaat wis bebas, ya. Dia ndak ngasih nama wis pokoke semoro salat ngono ae. Maka boleh. Jamaah salat rahmani rahimakumullahu taala, ya. Maka dia boleh salat salam, ya. Kemudian 2 rakaat lagi, salam lagi, 2 rakaat lagi, salam lagi, 2 rakaat lagi, salam lagi, terus seperti itu, ya, maka tidak ada masalah. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dari Abu Dzar annahu shalla adadan katsiran, bahwasanya dia salat dengan jumlah yang banyak. Falamma sallama, tatkala Abu Dzar selesai salat, qala lahul Ahnaf bin Qais. Maka Ahnaf bin Qais bertanya kepada Abu Dzar, hal tadri? Ya, apakah kamu tahu? In saraftu ala syaf'in aw am ala witrin. Ya. Apakah saya berpaling dari yang genap atau dari yang ganjil? Qala, dia berkata, illa akun adri fa innallaha yadri. Kalau aku tidak tahu maka Allah tahu. Kadang orang sholat gitu ya, sholat Jamaah rahimani rahimakumullah, sholat yang enggak ada hitungannya ini, sholat ya 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Satu kita lupa. Botelu gitu ya. Moron boli mau wis lali, pokoknya sholat kayak gitu ya, misalkan semacam itu. Karena dia sholat sholatnya sholat mutlak, ya, maka ini ditegur, kon roamang, kon kumang wetir tak genep karo wis. Ya kalau aku nggak tahu maka Allah tahu, wis ngurus. Kalau sholat sunnah, sholat mutlak, nggak ada batasannya kan gitu. Sholat salam. Ini sami'tu khalili Abul Qasim, sesungguhnya aku pernah mendengar kekasihku yakni Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan, tidak ada di antara seorang hamba yang dia sujud karena Allah sekali sujudan illa rafa'allahu biha darajah, melainkan dengannya Allah angkat derajatnya, wa hatta anhu biha khati'ah, dengannya Allah akan hapus kesalahannya. Jadi tidak ada hitungannya, bebas wis gitu ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, bebas ya. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala, ya. Jadi ini salat bebas, dan yang paling afdal ya salatnya dilakukan adalah rakaataini, 2 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Karena Nabi SAW pernah bersabda, salatul laili masna, salat malam itu masna. Ini riwayat yang sahih. Ada lagi tambahan riwayat, salatul laili wan nahari masna. Salat malam dan siang itu 2. Ya, itu 2. Ada tambahan wan nahar. Ya, ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, ya. Namun dengan tambahan wan nahar itu tidak sahih, ya. Tapi yang sahih adalah salatul laili masna, itu yang sahih. Salat malam itu 2. Dan juga dalam hadis yang lain yang dengan sanad yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim, salatul laili masna fa idza khasyita subha futir bi wahidah. Salat malam itu 2. Jika engkau khawatir subuh maka witirlah dengan 1 rakaat, ya. Maka ini kemudian dijadikan sebagai dalil secara mutlak bahwasanya salat sunnah mutlak itu afdolnya dilakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, yang seandainya misalkan dia mau salat ngono wis gak ro hitungane mbok piro imang wisan begitu.
ya nggak apa-apa. Tidak masalah. Gitu ya. Nah, hitungannya bis salat wis gak kathik napa? Gak kathik salam ya, gak kathik salam wis. Moro salat bangkit rakaat maneh, maca Quran maneh. Kemudian dia ruku sujud, kemudian bangkit lagi rakaat maneh. Mbok wis gak ngerti salame kapan, itu pun boleh. Kalau salatnya salat mutlak. Paham di sini ya? Wis gak ro dek jumlahe aku mengoleh piro gitu ya. Ya, aku mengoleh piro gitu. Gak ro wis sembo wis ngoleh pegel salam misalkan begitu ya. Kalau salat mutlak. Tapi afdolnya apa? Dua. Ini yang afdol. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kenapa? Itu tidak berat. Gitu ya. Itu ringan, 2 rakaat salam, ngopi. Kan nih ya? Kemudian 2 rakaat salam lagi, ngopi lagi. Tak apalah biar ngantuknya enggak hilang apa? Biar ngantuknya hilang ya. Taib. Jadi yang afdal 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Untuk khusus salat mutlak tadi itu kita sampaikan. Tatkala dia tidak tahu berapa rakaatnya salam, memang dia nggak batasi pokoknya sholat terus sampai kesel, ya nggak apa-apa, terserah. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ya bahkan disebutkan oleh Syekh Abu Malik Sayyid Salam dalam kitab Sahih Fiqih Sunnah wa Adillatuhu, ya, bahwasannya ada beberapa ada 4 perkara yang harus diperhatikan. Tatkala seseorang itu salat mutlak, ya juzu an tasyahada fi kulli rak'ataini wa in katsurati syahadat. Boleh bagi dia untuk tasyahud pada setiap 2 rakaat. Sekalipun banyak tasyahudnya. Ya 2 rakaat tasyahud. Menurut tangi mana? 2 rakaat tasyahud mana? Menurut tangi mana? Gak salam-salam misalkan begitu ya. Pokoknya setiap 2 rakaat napa? Tasyahud ya. Walau an yaktasiru ala tasyahudin fil akhirah, dan jika dia boleh bertasyahud pada rakaat yang paling akhir saja boleh. Walau an yatasyahada fi kulli arba'in aw thalathin, dia juga boleh tasyahud pada setiap 4 rakaat atau 3 rakaat atau 6 rakaat dan yang selainnya. Wala yajuzu an yatasyahada fi kulli raka'ah, dan dia tidak boleh tasyahud pada setiap rakaat. 2 rakaat tasyahud. Ini dia setiap 2 rakaat tasyahud atau setiap 3 rakaat tasyahud atau setiap 4 rakaat tasyahud ya. Nah, wala yajuzu an yatasyahada fi kulli rak'ah li'annahu ikhtira'u suratin fi sholati la ahda biha. Itu yang kedua. Sekarang yang kedua, la yajuzu ziyada ala tasyahudaini bihalin minas sholatil wahidah. Ya, jadi dia tidak boleh menambah lebih dari 2 tasyahud dengan satu keadaan dari satu sholat. Ya. Jadi dia boleh misalkan tadi itu 2 rakaat kemudian dia tasyahud. Maka nanti ya berarti itu tasyahud yang pertama. Berarti nanti kalau dia tasyahud berarti itu tasyahud yang terakhir. Setelah itu dia harus salam. Dia harus salam. Gitu ya. Jadi tidak boleh nambah lebih dari 2 tasyahud. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Taib, yang berikutnya alaya jelisa ila fil akhirah. Dia tidak boleh duduk kecuali di akhir. Ya, artinya tatkala mau salam ya mesti kudu duduk ya. Nah, mungkin salam yang ngadeg ya. Taib, alaya jelisa ila fil akhirah. Qala Nawawi wa huwa ghalat. Qultu bal sabata fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama sayati fi al-witri. Yang keempat, ya juzu tasyahud fi kulli rak'atain wa fi kulli rak'ah. Qala Nawawi wa huwa dhaif. Ya. Jadi ada yang mengatakan boleh tasyahud pada setiap 2 rakaat dan pada setiap 1 rakaat. Maka Nawawi berkata itu dhaif ya atau batil, enggak ya. Jadi yang benar sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala, ya yang afdal, kita katakan yang afdal tadi adalah kalau kita mau sholat sunnah mutlak maka 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Itu yang paling afdal, biar enggak bingung begitu ya, kok bingung dewe kok. Ya. Baik, kita lanjutkan. Sama sekali rahmani wa rahmakumullahu taala. Baik.
Itu tadi mutlak, sekarang yang muqayyad. Ya, sekarang yang muqayyad, yang dikatakan dengan salat muqayyad itu adalah salat yang disebutkan nasnya akan kemasyru'annya. Ya, jadi ada nas yang menyebutkan akan kemasyru'annya, disebut namanya atau penjelasannya. Maka diantaranya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, yang pertama sekarang kita bahas adalah as-sunan ar-rawatib, sunnah-sunnah rawatib, yaitu sunnah-sunnah yang mengikuti sholat fardu. Sholat fardu yang 5 waktu itu, yang kita kenal dengan nama sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Qobliyah karena dilakukan sebelum sholat fardu, ba'diyah dilakukan setelah sholat fardu. Ini jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Kemudian di antara keutamaan atau fungsinya sholat sunnah qobliyah adalah persiapan diri untuk menuju sholat fardu. Menyiapkan dirinya, menyiapkan hatinya, menyiapkan kekhusyuannya. Jadi pemanasan. Pemanasan. Jadi masuk ke masjid, kemudian dia sholat tahiyatul masjid, kemudian dia sholat qobliyah sebagai pemanasan sebelum masuk ke dalam sholat fardu. Jadi ada ujuk-ujuk masjid langsung sholat fardu gitu. Saya mikir macam-macam. Kan gitu ya. Saya mikir macam-macam. Ya, tadi itu menyelesaikan pekerjaan belum selesai, lalu dengar azan, tutup pekerjaannya langsung loncat ke masjid lalu sholat fardu. Ya sing kepikir nama nih penggaweane, makanya dikasih jeda. Ya, dikasih jeda dengan sholat qobliyah. Nah, qobliyah di sana fungsinya untuk filter tadi itu, mempersiapkan jiwa, mempersiapkan hati agar benar-benar menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sepenuh hati. Itu diantara fungsinya. Nah, kalau sholat ba'diyahnya sebagai penyempurna, itu ya, sebagai penyempurna. Tadi itu sholat fardunya kemudian ditutup, disempurnakan, ditempel sama sholat ba'diyah. Ya, mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Itu diantara fungsinya. Kalau memang ada ba'diyahnya, karena tidak setiap sholat fardu ada ba'diyahnya. Seperti sholat subuh sama asar tidak ada ba'diyahnya. Ya mas sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala. Taib. Lah sholat rawatib, sholat sunnah rawatib itu terbagi menjadi 2. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ya, ada yang muakkad dan ada yang ghairu muakkad. Yang muakkad jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu ta'ala, di antaranya adalah 10 atau 12 rakaat. Yaitu hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Dia pernah berkata, hafiztu anin nabi, aku pernah menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaatin, 10 rakaat. Rakaatain qabla zuhri, 2 rakaat sebelum zuhur. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelahnya. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, dan 2 rakaat setelah maghrib. Wa raka'ataini ba'dal isya, dan 2 rakaat setelah isya. Wa raka'ataini qabla subhi, dan 2 rakaat sebelum subuh. Wa kanat sa'atan, dan adalah waktu itu adalah satu waktu la yadkhulu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam fiha. Waktu yang tidak boleh masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam di waktu itu. Fahaddatsatni Hafsatu, maka Hafsah bercerita kepada aku, annahu kana idza adzanal muadzinu, jika muadzin telah azan, wa tala'al fajru, fajar telah terbit, shalla rakaatain, kemudian Nabi sholat 2 rakaat. Ya, Nabi sholat 2 rakaat. Ini berapa tadi? 10 rakaat. Nah, digabungkan dengan hadis yang lain. Hadis yang lain dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u, beliau tidak pernah meninggalkan arba'an qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa raka'ataini qabla al-ghadati, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti zuhur ada berapa? Ada berapa? 4, 6 sih. Sebelum zuhur maksudnya. Jadi qabla zuhur ada 4, ba'da zuhur ada 2, ya. Jadi 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Pinten niku? 6 ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, ya. Kemudian 2 rakaat setelah isya dan 2 rakaat sebelum subuh. Maka jadinya 12. Dan itu yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thinta asyrata rakaah", 12 rakaat fi kulli yaumin wa lailah. Man shalla thinta asyrata rakaah, siapa yang salat 12 rakaat setiap harinya, fi kulli yaumin wa lailah, banallahu lahu baitan fil jannah, Allah bangunkan untuk dia sebuah rumah di surga, au buniya lahu baitun fil jannah, atau dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. 12 rakaat. Ya, rawatib disebut dengan sholat sunnah rawatib muakkad. Ini disebut dengan muakkadah. Ya, sholat sunnah rawatib muakkad. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Tadi itu hadis riwayat Muslim, ya. Dari Ummu Habibah, man shalla isnatai asyrata rakaah fi yaumin wa lailah, buniyalahu bihinna baitun fil jannah, albanallahu lahu baitan fil jannah. Itu hadis riwayat Imam Muslim, Tirmidzi dan yang lainnya. Nah, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Dan yang kedua disebut dengan ghairu muakkad. Ada sholat sunnah muakkadah, ada sholat sunnah ghairu muakkad. Yang ghairu muakkad, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, di antaranya adalah rakaatani qabla salatil asri wal maghrib wal isya. 2 rakaat sebelum asar, sebelum maghrib dan sebelum isya. Atau 4 rakaat sebelum asar, 2 atau 4 gitu ya, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Itu juga sholat sunnah rawatib tapi ghairu muakkad, tapi ada gitu ya. Sholat qabliyah isya itu ada gitu ya. Karena ada satu masjid itu mengingkari kalau ada orang sholat qabliyah isya, mengatakan kon mang sholat opo, kano sholat sunnah qabliyah isya. Nah, ini heran gitu ya. Ini saya pernah ngimami di satu masjid, ceramah kultum ya, terawih ya. Di satu masjid habis adzan isya, saya sholat isya, tak lihat tidak ada seorang pun di masjid itu sholat qabliyah isya, maksudnya sholat qabliyah isya. Saya berdiri habis adzan, ndak ono sing ngadeg blas gitu ya. Ini kok aneh gini. Beneran ternyata kemudian ada yang bilang, "Ustaz, tadi itu sholat apa?" kan gitu ya. Karo aku gurune sapa ini. Kok ndak ada sholat qabliyah isya. Karena Nabi SAW mengatakan baina kulli adzanaini sholatun liman sya'. Di antara 2 adzan itu ada sholat bagi yang mau, gitu loh maksudnya. Jadi setiap 2 adzan, adzan pertama dan adzan kedua. Adzan pertama ya adzan panggilan sholat, adzan kedua maksudnya qomat. Itu ada sholat bagi yang mau, gitu ya. Jadi yang jadi masalah itu sing gelem ya sholat, sing gak gelem ya ojo sholat. Tapi lapo kok mengingkari sing gelem sholat, ini kan jadi aneh gitu loh ya. Dan itu masalahnya kok sak masjid ngono gitu loh ya. Nah, ini sing ngajari sopo kan gitu. Ya. Baik, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Nabi bersabda baina kulli adanaini salatun, baina kulli adanaini salatun, tsumma qala fi tsalitsati liman syaa.
Di antara dua adzan ada sholat, di antara dua adzan ada sholat, di antara dua adzan ada sholat, diulangi 3 kali zaman Nabi. Liman sya, bagi yang mau. Maka ada sholat qobliyah sebelum asar, ada sholat qobliyah sebelum maghrib, ada sholat qobliyah sebelum isya. Bagi yang mau. Nggak mau ya wis ngono. Liman sya, bagi yang mau. Kemudian juga ada hadis lagi yang khusus, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, man shalla arba'an qabla zuhri wa arba'an ba'daha harramallahu alaihin nar. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur, maka Allah haramkan atasnya neraka. Itu ya, ini ada tambahan ghairu muakkadah. Ya, ini 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur. Allah haramkan atasnya neraka. Luar biasa keutamaan ya qobliyah dan ba'diyah zuhur ini. Ada lagi tambahan hadis yang lain. Rahimallahu imra'an shalla qabla al-asri arba'an. Semoga Allah merahmati seseorang yang dia sholat 4 rakaat sebelum asar. Tidak ada tambahan lagi ya, yang ghairu muakkadah tadi itu ada tambahan 4 rakaat sebelum asar. Jadi zuhurnya ada 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sudah zuhur, gabungan yang muakkad sama ghairu muakkad. Ya, yang sebelum asar maka ada 4 rakaat sebelum asar. Ini pun demikian. Kita gabungkan beberapa hadis yang berbicara tentang sholat qobliyah tadi itu. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Ya. Jadi makanya di sini disampaikan oleh mu'alif di sini wa tustahabbul muhafadzatu ala arba'in qabla al-asri. Disunnahkan untuk menjaga 4 rakaat sebelum asar. Berdasarkan hadis Ali, dia berkata karena Nabi adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla al-asri 4 rakaatin. Nabi itu sholat sebelum asar 4 rakaat. Sholat sunnah qobliyah 4 rakaat sebelum asar. Yufassilu bainahunna bitaslimi. Di antara keduanya dipisah dengan salam. Alal malaikatil muqarrabina wa man tabi'ahum minal muslimina wal mu'minin. Jadi berarti 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar ani Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qabla al-asr arba'an. Tadi sudah kita sampaikan. Semoga Allah merahmati seorang yang dia salat 4 rakaat sebelum asar. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Ini keutamaan yang sangat besar ya, yang ada pada sholat rawatib. Apakah itu muakkad atau ghairu muakkad, gitu ya. Apakah itu muakkad atau ghairu muakkad. Dan tentang sholat subuh, nah ini sunnatul fajri, tentang sholat sunnah subuh, jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, maka ini lebih-lebih lagi ya sholat sunnah subuh. Ini termasuk sholat sunnah rawatib yang paling dikuatkan, yang tidak pernah ditinggal oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu 2 rakaat sebelum subuh, tidak pernah ditinggal, baik mukim maupun safar. Kalau sholat-sholat sunnah rawatib yang lain saat safar ditinggalkan semua, tidak ada qobliyah, tidak ada ba'diyah, kecuali subuh. Subuh tetap dilakukan qobliyah subuh. Ya, berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, dia berkata, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in min nawafil yashaddu minhu ta'ahudan ala raka'atil fajri. Tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat perhatian menjaga bagian dari amal sunnah sedikit pun melebihi 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang sangat dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah ditinggalkan. Ya, dalam safar tidak pernah ditinggalkan. Sementara sholat yang lain ditinggalkan. Wa fil lafdhin, dalam sebuah lafaz yang lain, lam yakun yada'aha abadan. Nabi sama sekali tidak pernah meninggalkannya selamanya.
Ya, qabliyah subuh. Wa dzalika lima rawatu Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raka'ata al-fajri. Yang demikian berdasarkan hadis Ibunda Aisyah, Nabi bersabda 2 rakaat subuh khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, karena dikatakan lebih baik daripada dunia dan seisinya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum subuh. Ya, makanya di sini disebutkan Ibnul Qayyim rahimahullah berkata dalam Zadul Ma'ad, waliza, oleh karena itulah lam yada'ha, tidak pernah Nabi meninggalkannya. Ya, hiya, di antaranya yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW adalah al-witru, witir, safaran wala hadaran, baik safar maupun mukim. Wa kana fi safari, adalah dalam safar, yuwadhibu ala sunnatil fajri wal witri, Nabi tekun terus menerus melaksanakan, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah subuh dan sholat witir. Asyaddu min jami'in nawafil, lebih keras daripada seluruh sholat sunnah, duna sairi sunan, tidak pada keseluruhan amal-amal sunnah yang lain. Walam yunqal anhu, dan tidak pernah dinukil dari beliau fi safari, dalam safar, annahu sallallahu alaihi wasallam shalla sunnatan ratibatan ghairahuma, tidak pernah dinukil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat sunnah rawatib dalam safar selain daripada 2 sholat ini, yakni witir dan qabliyah subuh. Adapun sholat rawatib yang lain semua ditinggal. Kenapa? Yang 4 saja dikosor jadi 2. Jadi kalau sudah dikosor gak perlu rawatib. Kon sholat apa kon sik qabliyah dulu. Mari qabliyah terus dikosor gitu. Mari kosor ba'diyah. Lek ngono jangkep ae gitu ya. Gak usah kosor-kosoran gitu ya. Aneh gitu ya. Ya karena gak usah dikosor, jangkep sempurna, tapi gak usah kosor-kosoran ya. Nah, mas sekalian rahmani wa rahmakumullah ta'ala ya. Kemudian tentang sholat sunnah subuh ini disunahkan untuk ringan. Disunahkan untuk meringankan 2 rakaat subuh. Ya. Di tangan Nabi SAW sholatnya itu ringan. Ya, karena Nabi SAW disebutkan oleh Hafsah anna Rasulullah SAW karena idza atakafal muadzinu lis-subhi wa bada subhu shalla raka'ataini khafifataini qabla an tuqama salatu. Nabi itu sebelum diqamati salat subuh maka beliau salat sunnah 2 rakaat ringan. Tidak panjang, ringan. Juga dari Ibunda Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli raka'ataini khafifataini bainan nida'i wal iqamati min salati subhi. Nabi salat 2 rakaat ringan antara adzan dengan qomat dari salat subuh. Juga beliau berkata, Ibunda Aisyah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu raka'ataini lataini qabla salati subhi hatta innil aqul. Nabi itu meringankan benar 2 rakaat yang ada sebelum subuh hingga aku berkata, hal qara'a bi ummil kitab, apakah beliau membaca Al-Fatihah? Saking apanya? Ringannya. Bukan saking cepatnya loh, bedakan antara cepat dengan ringan. Ringan, gak biasai kan gitu ya. Gitu ya. Lah Nabi kalau sholat kan sampai bengkak kakinya kan gitu ya. Nah, itu bandingannya ke sana. Ojo kemudian dibandingkan, loh itu dalile Nabi sholatnya cepat. Sampai dikatakan maca Fatihah apa enggak, kan berarti maca Fatihah alhamdulillah kan gitu ya. Serius apa? Maksudnya begitu. Bandingkan kepada panjangnya sholatnya Nabi kan gitu ya. Bandingkan dengan panjangnya sholatnya Nabi. Dan yang dibaca jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, yaitu sholat rakaat yang pertama qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Ya. Ini riwayat Abu Hurairah. Sementara dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW membaca dalam 2 rakaat fajar qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina, Al-Baqarah 136. Beliau baca surat Al-Baqarah 136 rakaat pertama, dan rakaat yang kedua surah Ali Imran ayat 64. Yang awalnya ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhiri hadhil ayat.
Ya. Dan ini membaca setelah Al-Fatihah Al-Baqarah 136 rakaat pertama, lalu Ali Imran ayat 64 rakaat yang kedua. Kadang juga rakaat yang kedua diganti dengan surah Ali Imran ayat ke-52. Falamma hasa Isa minhumul kufra ila akhiri. Ya. Jadi tadi apa? Qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, qul huwallahu ahad rakaat yang kedua. Atau Al-Baqarah 136 rakaat pertama, kemudian Ali Imran 64 rakaat kedua. Atau Al-Baqarah 136 rakaat pertama, lalu Ali Imran 52. Itu yang dibaca Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya sebelum subuh. Pada saat 2 rakaat sebelum subuh. Yani qabliyah subuh. Ya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Yang berikutnya jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, setelah salat sunnah subuh, qabliyah subuh, ya kalau salatnya di rumah lo ya, maka disunahkan untuk berbaring nganan. Kalau di mana? Di rumah. Ojo di masjid. Nah, dan di masjid zaman lo koyok pindang ngono, wecer. Enggak begitu. Ini kalau sholatnya di rumah. Ya, habis sholat 2 rakaat, kemudian beliau berbaring nganan. Nunggu apa? Nunggu panggilan. Panggilan apa? Qomat. Ya, nunggu panggilan qomat. Ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala. Karena memang ini rumah Nabi sebelah kiri, kemudian keluar langsung masjid, mihrab, tempat salat. Duduk kayak emas sampean. Gitu ya. Lah sampean salat qabliyah di omah lalu miring kanan ngenteni qomat tutuk kono buyar. Gak begitu gitu ya. Nabi ini imamnya kan gitu ya. Lah imamnya kan gak ditinggal loh ya. Nabi ini imamnya. Jadi beliau nunggu sambil berbaring, nunggu panggilan Bilal ya radhiyallahu taala anhu. Ya. Ya kapan lagi subuh habis adzan itu jaraknya panjang untuk nunggu. Ya agak panjang, kenapa? Karena hukumnya itu hukum orang awam, bukan hukum orang khusus. Yang diladeni, dilayani itu orang awam, bukan orang-orang khusus. Orang awam seperti apa? Ya tangi lek krungu adzan. Wis tangi lek krungu adzan junub pisan. Kan gitu ya, sik leren adus. Nah, orang ini dilayani begitu gitu ya. Ya. Adapun yang sudah sebelum subuh sudah di masjid itu orang-orang khusus misalkan habis bapak kan gitu ya. Tapi orang-orang awam, orang-orang kebanyakan yang tidak seperti itu, yang ibadahnya ya nunggu panggilan tadi, itu lebih diutamakan daripada yang lain. Ya karena agama ini ya mas rahmani rahimakumullah ya apa namanya mudah gitu ya, memudahkan mereka. Jadi mereka ditunggu, sing atus ya atus gitu ya. Kemudian berangkat ke masjid ditunggu selesai kemudian baru kemudian qomat. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Maka Nabi nunggu sambil napa? Berbaring. Berbaring nganan. Ya hikmahnya kenapa berbaring nganan? Itu istirahat. Tadi sholat malam capek. Beda dengan kita ngamalno berbaring tok bengi gak sholat. Ya kan? Beda kan itu ya. Berbaring itu ada amalno lah mari salat sunnah qobliyah subuh itu sunnahnya berbaring. Lah kan tangine kapan? Yo krungu adzan mang lah ngledek ae. Kita lanjutkan jamaah sekalian rahmani wa rahimakumullahu taala ya. Ya makanya ya apa namanya memang di sini dikatakan yustahabbu mutlaqon menurut madzhab Syafi'i, bahkan dikatakan itu disunahkan secara mutlak. Gitu ya. Ini menurut madzhab Syafi'i dan juga pendapat Abu Musa Al-Asy'ari, Rafi' bin Khudaij.
dan yang lainnya. Yustahabu mutlaqan. Bahkan ada yang mengatakan annal ittija wajib. Nah, berbaring itu miring kanan malah wajib. Ini mazhab Abu Muhammad bin Hazm, Ibnu Hazm menyatakan wajib ya dari kalangan Zahiri ya. Mengatakan wajib malah ya. Ada lagi yang mengatakan annahu makruh. Nah, ada yang mengatakan itu makruh. Ini dikatakan oleh sebagian salaf, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Musayyib, An-Nakhai, juga disebutkan oleh Al-Qadhi Iyad ya dari jumhurul ulama ya. Di mana hujjah mereka anna Nabi SAW lam yu'raf anhu annahu amila fil masjid, karena tidak dilakukan di masjid ya, makanya di rumah gitu ya. Jadi kalau dilakukan ada orang melakukannya di masjid malah makruh gitu ya. Kan itu lapo kan itu ya. Ya kalau dilakukan di masjid ya. Jadi di rumah gitu ya. Terutama lagi yang apa? Ya imami masjid ngenteni di kamar masjid kan itu ya. Nah, sebelah kamar ada disiapkan tempat untuk imam nunggu. Kemudian dia masuk di kamar itu, kemudian dia sholat, kemudian dia berbaring nunggu qomat. Nah itu cocok itu dengan apa yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dikarenakan berbaring di situ bukan baringnya yang menjadi maksud dan tujuan. Bukan berbaringnya itu adalah ibadah sunnah, enggak. Tapi berbaring tadi itu ada tujuan, maksudnya apa? Istirahat capek, membengi mari sholat gitu ya, sholat. Maka istirahat ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan saya Abu Malik mengatakan ya, yang rajih bahwasannya 2 rakaat sebelum subuh itu sunnah dengan syarat. Yang pertama dilakukan di rumah, tidak di masjid. Yang kedua ya, yang melakukannya ini ya jelas dengan syarat tidak akan ketinggalan dari sholat berjamaah. Ojo gara-gara itu marung ngono masbuk. Nah begitu, berarti rumahnya dekat. Ya rumahnya dekat. Dia berbaring sholat qobliyah, kemudian berbaring, kemudian nangake-ake berangkat. Ya wallahu a'lam. Ya jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Masih kita membahas sunnah qobliyah subuh. Disunahkan untuk mengqadha'nya bagi orang yang ketinggalan sholat qobliyah subuh, disunahkan untuk mengqadha'. Jadi siapa yang ketinggalan 2 rakaat sebelum subuh, ya berarti dia masbuk kan begitu ya. Masuk ke masjid sudah takbiratul ihram, atau masuk masjid qomat. Tidak mungkin dia sholat qobliyah. Ada ketinggalan, ada sholat qobliyah subuh tidak bisa. Maka disyariatkan dia untuk mengqadha'nya. Ya, untuk mengqadha'nya. Gimana cara mengqadha'nya? Kita perhatikan. Secara umum ada 2 cara. Nanti kita baca hadisnya. Yang pertama, dia qadha' selepas sholat subuh boleh. Yang kedua, dia qadha' waktu duha, ini afdol. Ya, dia qadha' setelah sholat subuh boleh. Karena berdasarkan takrir Nabi, tidak mengingkarinya Nabi terhadap perbuatan seorang sahabat yang mengqadha' qobliyah subuh setelah sholat subuh. Kalau diqadha' di waktu duha itu berdasarkan sabda Nabi SAW. Maka qaul muqaddam, ucapan Nabi hukumnya lebih didahulukan daripada takrir Nabi. Paham di sini ya? Jadi qaul apa yang beliau ucapkan, sampaikan itu lebih didahulukan hukumnya daripada apa yang beliau diamkan. Ini ada sebuah kisah hadis Abu Hurairah. Dia berkata, dulu kami bepergian bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua pada capek. Semuanya dalam keadaan capek. Lalu Nabi SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang mampu menjaga dan membangunkan kami saat subuh? Kami akan tidur istirahat.
Maka Bilal mengatakan, saya Rasulullah. Ya wis, maka Bilal berjaga untuk membangunkan para Nabi dan para sahabat untuk sholat subuh. Maka semuanya tidur, Bilal sandar ke, kalau nggak salah sandar ke pohon sambil lihat ke arah timur. Menunggu apa? Fajar. Melihat ke arah timur, menunggu fajar, bablas pisan dia ketiduran juga, gitu ya. Ketiduran juga. Jadi semuanya ketiduran dan yang membangunkan sengatan matahari. Berarti kelewat, subuhnya kelewat sudah. Dibangunkan oleh sengatan matahari. Nabi sendiri yang bangun lebih dulu. Karipan. Semua karipan loh, semua loh ya, bukan satu. Semua, jadi menunjukkan capek yang luar biasa, semuanya kecapean. Sing dipasrai malah juga bablas pisan gitu ya. Maka Nabi bangun terlebih dahulu karena tersengat oleh matahari, kemudian beliau bangunkan seluruh sahabat, lalu semuanya disuruh pindah dari tempat ini. Kenapa? Ini didiami oleh syaitan sehingga kita nggak bisa bangun subuh. Ya, tempat ini didiami oleh syaitan. Ya, maka kemudian pindah tempat. Setelah itu mereka semua berwudu. Setelah berwudu, sholat qobliyah subuh. Belum sholat subuh. Qobliyah subuh didahulukan, kemudian adzan, kemudian adzan, sholat qobliyah subuh, kemudian qomat. Sholat subuh. Begitu ya. Sampai sholat qobliyah subuh dilakukan pada saat ada udzur tadi itu, qadha. Gitu ya. Jadi sholat qobliyah subuh baru kemudian sholat subuh. Ini pun demikian praktek jenengan kerinan yang ngono carane. Gitu ya. Cuapek tadi malam kerinan, tangi jam 7 gitu ya. Kemudian mandi, kemudian wudhu, lalu sholat qobliyah subuh, lalu sholat subuh. Kenapa? Wis kadung entek waktu nih, ya wis mesisan gitu. Beda lagi kalau kita bangun sebentar kemudian itu terbit matahari, maka enggak perlu qobliyah, langsung sholat subuh, biar kita sholat subuh pada waktunya. Paham di sini ya? Lek wis kadung napa metu di luar waktu subuh, misalkan karena kerinan loh ya, ojo sampai tadi kebiasaan. Ya. Lek bentino kerinan, wah ini malas berarti ya. Jadi kalau kadang-kadang misalkan suatu ketika kerinan, ya bangunnya matahari telah terbit, maka dahulukan qobliyah subuh, kemudian subuh. Tapi kalau bangunnya itu adalah sesaat sebelum matahari terbit, ada waktu, kita kira-kira mikir cukup 1 rakaat, maka langsung dahulukan subuhnya. Subuh dapat 1 rakaat, matahari terbit, tetap itu dianggap sholat pada waktunya. Karena Nabi mengatakan man adraka raka'ah faqad adraka shalah. Siapa yang mendapati 1 rakaat maka dia telah mendapati sholat. Ya, dilihat waktunya. Ini hampir, ini 1 rakaat cukup, langsung subuh 1 rakaat, gitu ya, 1 rakaat, 2 rakaatnya, rakaat kedua sudah terbit matahari, tidak ada masalah. Nah baru setelah itu kemudian kita qadha qobliyah subuh. Jelas ya caranya ya? Tapi kemudian juga ada hadis yang lain, yaitu hadis Qais bin Amr. Dia berkata, ra'a Rasulullah SAW rajulan yusalli ba'da salati subhi rakaatain. Nabi pernah melihat seseorang dia salat 2 rakaat setelah subuh. Faqala Rasulullah, lalu Rasulullah SAW bersabda, salatu subhi rakaatan. Salat subuh itu cuma 2 rakaat. Lah pokoknya nambahi maneh. Salat subuh cuma 2 rakaat. Dan Nabi setelah subuh kok dia bangkit lagi 2 rakaat. Maka faqala rajul, berkata laki-laki itu, ini lam akun shallaitu raka'ataini lataini qablahuma. Tadi itu saya belum sholat 2 rakaat sebelum subuh. Fa shallaituhumal an. Maka saya sholat 2 rakaat itu sekarang. Fasa kata Rasulullah. Rasul diem, tidak ngomong apa-apa. Berarti membenarkan, membolehkan dia langsung sholat qobliyah subuh, qadhaan setelah subuh. Ya, setelah subuh. Dan juga ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kalau Rasulullah bersabda Rasulullah SAW, man lam yusalli rak'atail fajri, siapa yang belum sholat 2 rakaat subuh, sunnah maksudnya, 2 rakaat sebelum subuh, fal yusallihi ma ba'da ma tatlu'u syamsu, maka hendaknya dia mensolati keduanya setelah matahari terbit. Gitu ya. Jadi qaul Nabi merintah
kalau kamu belum sholat qobliyah subuh, sholatilah setelah matahari terbit, yakni di waktu duha. Itu qaulnya, maka qaul muqaddam didahulukan. Ya, sementara sahabat tadi sholat 2 rakaat didiamkan sama Nabi setelah subuh, maka itu takrir namanya. Maka yang qaul muqaddam ala takrir, ya. Jadi perintah beliau, ucapan beliau lebih didahulukan, lebih afdol, lebih utama daripada apa? Penetapan dan diamnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Tapi masih berkaitan dengan sholat sunnah subuh. Cek jangkep nih, sikit ya kita ambil ya, belum yang lain. Berkaitan dengan sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat sunnah subuh, ya, yaitu bahwasannya ya tidak ada sholat sunnah setelah azan kecuali cuma 2 rakaat. Setelah azan subuh ya, tidak ada sholat sunnah setelah azan subuh kecuali 2 rakaat. Prakteknya bagaimana? Tatkala kita masuk masjid, ada adzan, lalu kita masuk masjid, maka sholatnya cuma 2 rakaat, jangan lebih dari 2 rakaat. Misalkan kalau enggak saat saya niat 1-2 rakaat pertama tahiyat masjid, 2 rakaat yang kedua qabliyah subuh, enggak boleh, bukan begitu caranya, gitu ya. Jadikan satu, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Makanya dikatakan di sini yukrahu tatawwu bi ghairi raka'atil fajri, dimakruhkan sholat sunnah selain 2 rakaat subuh. Ini adalah pendapat mayoritas salaf. Di antara mereka adalah Hasanul Basri, An-Nakhai, Sa'id bin Musayyib, kemudian ashabur ra'yi, dan ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr, juga dari Ibnu Umar, ya. Kemudian dari Yasar maula Ibnu Umar. Dia berkata, ra'ani Ibnu Umar wa ana usolli ba'da tulu'il fajri. Ya, Ibnu Umar melihat aku sementara aku sholat setelah setelah fajar terbit. Faqala ya Yasar, wa Yasar, inna Rasulullah SAW kharaja alaina wa nahnu nusalli hadhihi shalah. Rasulullah keluar sementara kami mensolati sholat ini. Faqala, lalu Nabi bersabda, liyuballigha syahidukum ghaibakum, untuk disampaikan oleh orang yang hadir di antara kalian kepada orang yang tidak hadir di antara kalian, la tusallu ba'dal fajri illa sajdatain, jangan kalian sholat setelah terbit fajar kecuali cuma 2 rakaat. Pokoknya hanya 2 rakaat, tidak lebih, gitu ya. Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala. Jadi gabung saja berarti niatnya, gitu. Atau kalau ingin dewe-dewe teko sadurunge adzan. Sebelum adzan datang tahiyatul masjid, kemudian ada adzan, setelah adzan sampean berdiri lagi lalu sholat qabliyah. Nah, ini menggabungkan 2 kebaikan. Kalau dewe-dewe setelah adzan, maka kita nabrak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara juga ada pendapat yang lain mengatakan la ba'sa, tidak apa-apa, an yatatawwa ba'da tulu'il fajri, tidak apa-apa katanya. Ini disebutkan oleh Ibnu Mundzir dari Al Hasan Basri juga dalam satu riwayat. Disebut oleh Malik juga demikian, ya. Namun ini khusus bagi mereka yang tadi tidak sholat malam, yang tadi tidak sholat malam, gitu ya. Tangi-tangi wis terbit fajar, maka dia ganti salat malamnya tadi itu berapa di waktu dilakukan setelah fajar, ya. Maka dikatakan wal aula wal aqwa, yang utama dan yang kuat, gitu ya, yang kuat, yaitu bahwasanya hadis Ibnu Umar dan dari Hafsah, karena Rasulullah SAW idza tala'al fajru la yusalli ila rak'atai al-fajri. Ini yang utama, yang kuat, pendapat yang rajih, yaitu apa? Tidak ada sholat kecuali 2 rakaat setelah terbit fajar, ya. Tidak ada sholat, ya, kecuali cuma 2 rakaat setelah terbit fajar. Ini jamaah sekalian rahimani wa rahmakumullahu taala. Nah, jelas ini insyaallah. Taib. Itu sholat sunnah qabliyah subuh, ya. Kita masih belum bahas sholat sunnah zuhur dan seterusnya, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Masih membahas tentang sholat rawatib, ya, sholat
rawatib. Demikian wallahu taala a'lamu bissawab. Ada pertanyaan, kita persilakan. Fadhal. Ada Ustaz. Yeah. Pertanyaan pertama Ustaz, seperti yang kita tahu ada hadis yang mengatakan jika seseorang sudah terbiasa melakukan suatu amalan sunnah, ketika ada udzur dan ada sesuatu yang menyebabkan dia berhalangan, maka kita tetap dapat pahala seperti yang pernah kita kerjakan secara istiqomah tersebut. Misalkan setiap hari selalu sholat sunnah qobliyah, sholat fajr Ustaz, maksudnya. Kemudian satu waktu terlambat sehingga tidak melaksanakan sholat tersebut, apakah masih bisa mendapat pahala itu tanpa harus mengqadha Ustaz? Baik jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullahu taala, Nabi SAW pernah menjelaskan yang mananya seperti itu ya. Jadi siapa yang habasahul udhru ya, jadi ada orang yang terkena oleh udhur, kemudian dia tidak bisa melaksanakan amal kebiasaan yang biasa dia lakukan karena udhur. Udhurnya berupa apa? Satu, sakit. Dua, safar. Maka kutiba lahu, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dia, maka ya'malu muqiman sahihan. Apa yang biasa dia lakukan dalam keadaan mukim, tidak safar, sahihan dalam keadaan sehat, tidak sakit. Orang sudah terbiasa 12 rakaat tiap hari sholat sunnah rawatib, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sunnahnya, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Tiap hari itu tidak pernah dia tinggalkan. Begitu sakit semuanya berai. Karena sakit. Maka mengalir tetap pada dia pahala 12 rakaat tersebut. Ya, demikian juga tatkala dia safar, begitu safar dia tidak bisa mengerjakan semuanya, mungkin dia hanya mengerjakan apa? Witir sama qobliyah subuhnya, yang lain enggak, maka tetap mengalir kepada dia. Sebagian katakan oleh Nabi SAW, ya, kutiba lahu maka ya'malu muqiman sahihan. Ditulis untuk dia apa yang biasa dilakukan dalam keadaan mukim lagi sehat. Nah, ini keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan orang istiqomah. Ya, istiqomah saat mukim, istiqomah saat sehat. Maka begitu ada udzur tetap mengalir kepadanya pahalanya itu. Itu pun demikian. Orang yang ahli puasa pun seperti itu. Saat muda, masya Allah, ahli puasa, Senin Kemis tak pernah berhenti, misal gitu ya. Begitu tua wis gak kuat, itu ya. Begitu tua dia tidak kuat, sakit-sakitan, tidak mungkin puasa, gak kuat misalkan, gitu ya. Maka mengalir kepada dia pahalanya. Yang menghalangi dia tidak puasa apa? Sakitnya, sakit-sakitannya. Seandainya nggak sakit dia akan lakukan. Nah, ini keutamaan apa? Istiqomah, ya, keutamaan daripada istiqomah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya Ustaz, apakah seseorang musafir harus mengqashar sholat padahal setibanya di rumah waktu sholat masih ada? Contoh sholat maghrib diqashar dengan sholat isya, padahal waktu sholat isya panjang dan sampai di rumah masih ada waktu. Mungkin maksudnya jamak ini Ustaz. Iya. Tapi harus dibedakan jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah antara qashar dengan jamak. Kalau qashar itu hanya dilakukan di waktu safar. Kalau jamak bisa safar, bisa mukim. Tergantung kondisi. Bisa safar, bisa mukim. Kalau jamak. Ya. Kemudian permasalahannya ada qashar, ada jamak qashar. Ya wis di jamak ya di qashar. Jamak qashar itu dilakukan seperti apa? Kalau kita kembali kepada sunnahnya Nabi SAW adalah saat dia dalam perjalanan. Di jamak, di qashar. Nabi SAW kalau berangkatnya sebelum zuhur, maka beliau sholat asar di perjalanan dengan jamak qashar, zuhur sama asar. Kalau beliau berangkatnya adalah sebelum zuhur atau sesudah zuhur, maka dijamak tanpa qashar, karena masih belum perjalanan, jamaknya sempurna. Jadi misalkan kita mau berangkat nih dari Malang menuju Surabaya, berangkatnya pada zuhur. Sampai Surabaya kok khawatir salat asarnya repot, maka langsung dijamak.
habis zuhur sempurna 4 rakaat, kemudian asar sempurna 4 rakaat, lalu berangkat. Paham di situ ya? Kalau dalam perjalanan tadi itu seperti Nabi SAW dalam perjalanan dijamak di qasar. Kalau sudah sampai tujuan, maka Nabi selama 12 hari di Mekah tidak jamak, hanya qasar saja. Duhur pada waktunya 2 rakaat, asar pada waktunya 2 rakaat, maghrib pada waktunya 3 rakaat, jadi qasar. Isya pada waktunya 2 rakaat. Begitu Nabi SAW kalau sudah sampai di tujuan, hanya qasar saja tanpa jamak. Jelas perbedaannya ya. Kalau kemudian kita sampai pulang nih dalam keadaan posisi pulang dari Jakarta sampai di Bangil, lapo kok melentang nang Bangil ya? Misal contoh aja lo ya, contoh ya. Misal begitu ya. Lo numpak sepur ya, mudun Bangil. Kan belum sampai Malang ta ya? Maka waktunya di sana masih zuhur. Masih ada waktu zuhur. Kita boleh saat itu jamak qasar zuhur sama asar. Sampai rumah asar, ya wis gak kewajiban sholat. Soalnya wis mari. Seandainya sholat jangkep 4 rakaat ya boleh 2 pahala. Paham di sini? Kalau nggak sholat ya sudah tadi sudah di waktu zuhur. Saat perjalanan. Paham di sini bedanya ya? Nah. Paham temenan? Paham ya? Pertanyaan berikutnya Ustaz, tadi dikatakan bahwasanya ketika safar semua sholat sunnah ditinggalkan kecuali semua sholat sunnah dikerjakan di qasar Ustaz, jadi mengerjakan yang wajib di qasar. Apakah itu termasuk sholat tahiyatul masjid Ustaz? Tahiyatul masjid, apakah masuk masjid kemudian langsung to the point sholat sholat sunnah, sholat apa? Wajib. Qasar atau sholat fardunya atau pakai tahiyatul masjid? Tahiyatul masjid ini dawatil asbab, itu karena sebab masuk masjid. Nabi mengatakan, idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya rakaatain. Jika kalian masuk masjid maka kalian jangan sholat kecuali 2 rakaat ya. Ini adalah khusus ya untuk tahiyatul masjid gitu ya. Dari masuk masjid kemudian tahiyatul masjid, kemudian sholat sholat wajibnya. Ini adalah khusus itu, sholat di dawatil asbab. Sholat karena ada sebab. Itu boleh. Atau kalau misalkan tidak pakai sholat tahiyatul masjid langsung sholat wajibnya ya nggak masalah. Kenapa? Sholat wajibnya juga sebagai juga penggugur tahiyatul masjid. Ya. Sholat apa kon? Sholat duhur. Pirang rakaat? 2 rakaatnya kan lebih jangkep pas toh. Jika kalian masuk masjid jangan duduk kecuali sholat 2 rakaat. Lebih sholat 2 rakaat aku. Paham di sini ya? Nah. Pertanyaan berikutnya Ustadz, bagaimana jika suami menyuruh istri untuk memperbanyak sholat sunnah, tapi istri mencukupkan diri dengan sholat wajib dengan alasan hadis jika seorang wanita menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya dan menaati suami, niscaya dia akan masuk surga dari pintu mana saja. Ini cerdas ini, istri cerdas, pinter ini. Disuruh memperbanyak sholat sunnah tidak mau. Ya memang sholat sunnah itu sholat tatawu, sholat suka rela. Nggak suka nggak rela ya karmu kan gitu. Ya, nggak usah dipaksa. Tidak perlu dipaksa. Ayo sholat ba'diyah dek. Mari cukup fardu aku. Sholat fardu swarga kok. CPD ini gitu loh ya. Jadi apa yang kita sampaikan tadi itu berlaku semua untuk laki-laki maupun perempuan. Nabi SAW mengatakan idza shallatil mar'atu khamsaha, jika wanita salat 5 waktunya. Salat 5 waktunya. Nah, salat 5 waktunya, salatmu wis bener enggak 5 waktu itu fardunya itu? Wis sempurna enggak gandarane pahalanya kan begitu, kok pede banget gak gelem salat sunnah. Kan begitu ya. Ini terlalu
pede wis enggak cukup cukup mung diwacana idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila la udkhilil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti. Wanita salat 5 waktu, puasa Ramadannya, jaga kemaluan, taat suami, masuk surga dari pintu mana saja. Iku lek salatmu bener, posomu bener. Gitu ya. Ini kan masalahnya di sana gitu ya. Masalahnya di sana. Itu kan semua berhubungan. Salatnya bener, puasanya bener, lalu taat suami, jaga kemaluan begitu. Ini gak bener dulu kan salatnya duluan ya. Kan salatnya duluan. Karena awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Perkara pertama yang dihisab nanti adalah salatnya. Kalau salatnya bener, semua dianggap bener. Apa mang? Posone dianggap bener, taat suami dianggap bener, jaga kemaluan dianggap bener. Tapi kalau sholatnya nggak bener, maka posone jadi nggak bener, taat suami jadi nggak bener, jaga kemaluan jadi nggak bener gitu. Jadi ojo terlalu kepedean gitu loh ya. Cukup mas gitu. Swargo ya Allah. Kita semua butuh penyempurna amal. Tidak ada di antara kita amalnya sempurna, sholatnya sempurna. Coba kita kalau sholat kita khusyuk berapa persen coba? 90% ono? Ayo ngomong 90%. Gitu dah. Pahala itu tergantung dengan kekhusyukannya. Semakin khusyuk, ya semakin besar pahalanya. Tidak khusyuk, yo karena ganjarannya kan tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja kan jadinya seperti itu. Ya. Ya apalagi misalkan ibu-ibu gak kadek sholat sunnah, gak kadek pembukaan dan penutupan, gak kadek pemanasan gitu ya. Mari napa jenenge nyuci, ngepel, oma, mari masak, lalu sholat fardu. Sing dipikir napa nih kira-kira? Kompore, ya Qur'ani macam-macam gitu. Ya, itu sudah mesti wes gitu. Ojo kadang enggak usah terus. Apa khusyuk insyaallah khusyuk. Ya Allah, kita ini manusia biasa ya. Iya, kita nggak diciptakan, nggak dipilih jadi golongannya para sahabat loh ya. Gitu ya. Kita ini makhluk belakangan gitu ya. Makhluk belakangan yang jauh dari zaman kenabian, jauh sekali kita ya. 1400 tahun dari zaman kenabian. Imannya pun demikian, imannya jauh, iman kita jauh dengan imannya para sahabat ridwanullah taala alaihim ajmain. Wong dicokot nyamuk ae wis napa? Kuatel kan itu kudu ngukur gitu ya. Para sahabat dulu ditembak, dipanah ya. Menter ae kan itu. Apa kayak ngono sampe salate kan. Ya, ada di antara mereka yang tatkala terkena anak panah atau ya kakinya terluka dan harus diamputasi. Maka dia berkata, kalau zaman itu kan gak ada anestesi toh, nggak ada, potong-potong aja, sampai kapak atau sampai geraji. Ayo kon, kan gitu ya. Maka dia berkata, jangan potong kakiku, ya baru potong kakiku saat aku sholat. Maka dia pun sholat, baca Quran. Kalau sudah wajahku memerah, potong. Ya, maka dia sholat, kemudian baca Quran dalam sholatnya. Ketika sudah wajahnya memerah, maka dipotong. Kak bengkok-bengkok belas, kak keroso. Apa ngono sholat sampean? Ayo, apa kayak begitu sholat kita? Kan enggak, bisa yakin lah enggak? Ya, yakin enggak? Baik. Jadi jangan kepedean ya. Kita butuh dengan amal sunnah, butuh kita semua dengan amal sunnah. Jangan pernah meremehkan amal sunnah. Nah, pertanyaan terakhir Ustadz. Apakah bisa kita menilai kualitas amal soleh kita dengan melihat sholat fardu kita dan menilai kualitas sholat fardu kita dengan melihat sholat sunnahnya? Gak paham saya pertanyaannya apa ya? Saya ulangi Ustadz. Apakah bisa kita menilai kualitas amal soleh kita dengan melihat sholat fardu kita dan menilai kualitas sholat fardu kita dengan melihat sholat sunnahnya?
Jamaah sekalian rahmani wa rahmakumullah, sebenarnya enggak perlu ya kita menilai-nilai seperti itu, sementing amalno wis salat sing bener gitu ya. Ya, yang salatlah dengan penuh kekhusyuan ya. Kemudian tambahi karena kita merasa tidak sempurna salat kita, tambahi dengan amal sunnah, wis begitu wis enggak usah ribet napa nilai. Aku nilai biro gimana salat. Ya nah, yang penting amal saja, amalkan saja dengan sebaik-baiknya. Salat hadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Ya kita masing-masing di antara kita semuanya terus belajar khusyuk. Ya, masih dalam taraf belajar. Semua kita belajar khusyuk. Tiap hari belajar khusyuk. Sampai kapan? Sampai mati. Ya, gak khusyuk wis wis kan gitu ya. Kenapa? Karena ya belajar seperti itulah kita. Ya. Dalam keadaan belajar lagi kita belajar nggak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segenap usaha-usahanya orang yang beriman. Ya, kita makhluk belakangan ini banyak kekurangan, banyak kesalahan, ya, banyak dosa dan seterusnya, maka itu berpengaruh dalam segala aktivitas ibadah kita, terutama sholat kita. Sudah perbaiki saja terus, ya, jangan cari penilaian ya. Nilai diri sendiri, nilai orang lain nanti malah repot. Ya, wallahu alam. Mungkin itu bisa dipahami ya. Dari sini ada pertanyaan? Oke, fadhal. Untuk safar itu kira-kira ditentukan jarak atau hanya sekedar perjalanan saja Ustadz? Jarak safar maksudnya? Ya itu khilaf para ulama, sampai ada 20 pendapat khilaf ya. Yang paling hati-hati dan secara pribadi saya lebih memilih mazhab Syafi'i. Yang sepakat di antara seluruh pendapat itu adalah 80 kilo ke atas itu jarak safar. Di bawah itu khilaf. Tapi kalau 80 ke atas maka sepakat semuanya itu safar, di bawah itu khilaf. Ya, maka itu yang paling menenangkan. Ya, kita akan mengamalkan amal-amal safar kalau safar kita lebih dari 80 kilo. Itu paling aman, nyaman di hati, tenang di hati. Lebih kurang dari itu nggak nyaman. Karena masih banyak silang pendapat, perselisihan di antara para ulama ya tentang masalah itu. Ada yang memberikan kaidah misalkan sesuai dengan uruf kebiasaan seseorang. Kalau uruf sesuai dengan uruf, selagi masyarakat menganggapnya safar maka itu safar, kalau enggak ya enggak safar. Wah, ini relatif banget. Ya, relatif banget. Saya dari Pandaan ke Batu safar enggak? Hah? Safar enggak? Gak iso, sering rono. Bolak-balik rono, ini kebiasaan ya. Jadi bagi saya itu bukan safar bagi saya. Kalau dikembalikan ke uruf, bagi saya itu bukan safar. Ya, dari Pandaan ke Malang itu tuh safar pemeneh, dengan Batu itu safar gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau relatif banget seperti itu ya, itu sangat relatif. Apalagi jadi pekerjaannya tiap hari ngirim barang Surabaya Semarang bendino. Gitu ya. Kalau ikut jarak ya jelas. Kalau ikut nama jenenge uruf, bagi dia ya bendino ya. Kan ya, itu tiap hari ada pekerjaan dia, gitu ya. Kemudian juga supire apa? Supire bis ya, kemudian supire kereta api, kan itu ya. Mono supir aku jenenge apa? Masinis, supir. Misalkan macam itu tiap hari seperti itu dia lakukan begitu ya. Kalau ngikut uruf relatif banget, masing-masing orang jadinya tidak sama. Wallahu a'lam. Kan yang paling menenangkan ya itu bagi hati ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, seperti dalam mazhab Syafi'i 80 kilo ke atas itu menenangkan hati ya. Karena sepakat semuanya mengatakan jarak itu sepakat itu adalah safar, kurang dari itu tidak sepakat. Ya, bahkan ada yang berlebih-lebihan, misalkan ya teko Pandaan nang Bangil safar. Pandaan Bangil safar. Kenapa kok safar? Ya bagiku uruf. Repot iki. Iya, repot iki ya. Nang Bangil Trawas safar. Waduh rek ngene. Engko Singosari Batu safar. Waduh tambah repot kalau ngene ya.
Jadi terlalu meremehkan, menggampangkan ya, karena berkaitan dengan sholatnya dikosor ya. Ya, boleh nggak sudah itu dikosor? Mokel saat puasa Ramadan, boleh nggak kan gitu ya? Kaitannya kan itu berat kaitannya. Tapi kalau yang ikut yang sepakat ya, maka tidak ada ragu-ragu, tidak ada was-was sama sekali. Itu disepakati pas dalam hati, pas juga disepakati oleh seluruh para ulama. Nah, kita akhiri wassallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.